بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. آمين يا رب العالمين. الفقهاء الصوفية. لقد كان علماء الشريعة الإسلامية من الفقهاء والمحدثين يسيرون على أثر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فيجمعون بين الشريعة والطريقة والحقيقة، ويؤدون العبادات العملية متحققين بسر الإخلاص فيها، متذوقين حلاوتها، مدركين أسرارها. وقد كانت لهم مجاهدات لتهذيب نفوسهم وإصلاح قلوبهم، ولما تحلوا به من صلاح وتقوى ومعرفة نالوا هذه المراتب العلمية، ومنحهم الله تعالى هذا الفهم لكتابه والتعمق في شرعه، ونفع الله الأمة بعلومهم على مر السنين والأيام، فكأنهم أحياء بآثارهم الخالدة وجهودهم العلمية المباركة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang membaca tentang fuqaha as-sufiyah, seorang yang faqih dan sufi. Ulama syariah dari golongan para fuqaha dan ahli hadis, mereka semua menempuh jalan mengikuti athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dulu para ulama syariah, baik dari kalangan fuqaha, dari kalangan muhaddisin, menghimpun antara syariah dan tariqah dan haqiqah. Bahkan hampir mereka tidak membedakan, tidak ada pemisahan. Mereka menunaikan wa yu'duna al-ibadatil amaliyah, mereka menunaikan ibadah yang bersifat amaliyah, melakukan ibadah, amal-amal soleh, betul-betul meraih atau merealisasikan sirril ikhlas fiha, ya, keikhlasan di dalam melakukan ibadah, betul-betul mencapai, meraih, merealisasikan, sehingga mutazawwiqina halawatiha, merasakan manisnya ibadah. Bahkan bukan hanya itu, mudrikina asraraha, mendapatkan rahasia ibadah. Artinya bahwa ibadah yang dilakukan menambah ketenangan hati, menambah dia jauh dari perbuatan hina, menambah ketundukan kepada Allah, menambah tarafu' anir radha'il. Apa tarafu' anir radha'il itu? Ada orang dengan maksiat masih nak, tapi dia tahan, ya, karena dia mengetahui hukumnya. Tetapi asar daripada ibadah yang ikhlas itu merasa bahwa dia lebih tinggi daripada perbuatan hina itu. Seperti misalnya anak raja misalnya, dia merasa lebih tinggi untuk duduk-duduk di tepi jalan bersama anak-anak pang misalnya. Bukan tak boleh, bukan artinya tak dapat dia lakukan, boleh, tapi dia merasa tak layak, merasa tak pantas. Itu tarafu. Ibadah seseorang yang dilakukan dengan ikhlas akan merasakan, mendapatkan rahasianya, asrarnya adalah seperti itu. Asrarnya itu yang dia capai dari ibadah yang ikhlas ada 3. Pertama, al-khudu'ul kamil, ketundukan total.
Kedua, husnul ta'ah, ya, taat yang baik. Ketiga, at-tarafu' anir radha'il, tadi merasa tinggi untuk berbuat kehinaan. Seperti misalnya ada orang alim, di mana dia melihat semua waktunya mesti bermanfaat. Sementara ada orang hidupnya buang-buang masa, buang-buang waktu. Bukan dia memandang buruk dengan orang-orang tersebut, tapi untuk melakukan itu dia merasa tarafu, merasa apa? Merasa ada perasaan yang dia tak layak membuang-buang waktu karena memang dia pikirannya penuh dengan ilmu, napasnya penuh dengan ilmu, sehingga untuk membuang-buang waktu rasanya tarafu. Itu rahasia yang dia dapatkan dari orang yang melakukan ibadah secara ikhlas. Dan ulama-ulama syariat dulu bukan hanya itu juga. Mereka mempunyai mujahadat, perlawanan kepada nafsu untuk mendidik nafsunya, untuk memperbaiki hati mereka. Artinya bahwa tidak ada pemisahan antara amal zahir dengan amal batin. Nah, karena karena mereka ulama-ulama dulu tahallau, artinya terhiasi dirinya dengan kesalehan, ketakwaan, ma'rifat, akhirnya dia mendapatkan martabah kedudukan ilmiah yang tinggi sebagai fuqaha usufiyah. Sebagai fuqaha usufiyah. Dan Allah memberikan pemahaman kepada mereka terhadap Al-Quran secara mendalam tentang syariatnya. Contohnya Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, dia memang seorang faqih sebelum dia sufi. Dan dia seorang yang lughawi, pakar bahasa, nahwi, bahkan balaghi, adib, sastrawan. Sebelum dia masuk sufi, mufassir, gitu. Bahkan dia juga seorang muhaddis. Ya. Kemudian beliau paham terhadap Al-Quran, tetapi ketika beliau bertasawuf, melakukan mujahadah, membersihkan hati, membersihkan jiwanya, lalu memperbaiki hatinya, maka pemahamannya terhadap Al-Quran bertambah mendalam. Itu juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ada kisah, ya, sejarah Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum dia bertemu orang sufi, dia mengatakan kepada anaknya, jangan bersahabat dengan mereka, kebanyakan mereka bodoh-bodoh. Tapi setelah dia bersahabat dengan guru sufinya Imam Syafi'i, dia malah mengatakan kepada putranya, bersahabatlah dengan mereka, karena mereka menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan menambahkan zuhud kita dengan baik. Dan karena mereka para fuqaha sufi, maka Allah juga memberikan manfaat kepada umat ini dengan ilmu-ilmu mereka sepanjang tahun dan sepanjang hari. Seolah-olah mereka menghidupkan kembali asar mereka yang abadi itu, yang khalidah itu, dan upaya mereka secara ilmiah yang mubarakah. Faka'annahum ahya'un bi asarihimul khalidah. Seolah mereka menghidupkan
ya, asar-asar sufi ya, yang khalidah, yang abadi, dan upaya-upaya mereka secara ilmiah yang penuh berkah. Ya, seperti a'immatul arba'ah, imam 4 seperti yang seperti kita yang baca dalam Ihya Ulumuddin. Dan imam 4 itu bukan seorang faqih yang tidak tahu akhlakul karimah. Ya, bukan seperti Al-Imam Bukhari. Kita menilai Imam Bukhari dia pakar hadis seperti kita menilai secara akademis hari ini. Ya, orang yang mengambil fakulti hadis misalnya di university, ya, yang mereka tidak ngerti balaghah, tidak ngerti akidah, ya, tidak ngerti tasawuf. Ya, kita menilai bahwa Imam Bukhari seperti itu, hadis saja. Nah, ini zalim. Bahkan jauh lebih dari itu, Khulafaur Rasyidin, apakah dia kita anggap sebagai hakim, ya, politikus, tanpa mengerti fikih, tanpa mengerti zuhud, tanpa mengerti, tidak. Mereka kalau kita berikan gelar dengan gelar sekarang, ya mereka adalah faqih, sufi, rajul siyasi, juga muhaddis, ya, dan lain sebagainya. Naam. نقل الفقيه الحنفي الحسكفي صاحب الدر أن أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى قال: أنا أخذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصري أباذي. وقال أبو القاسم: أنا أخذتها من الشبلي وهو من الشبلي أنا أخذتها من الشبلي وهو من السر السقطي من السري السقطي وهو من السري السقطي وهو من معروف الكرخي وهو من داود الطائي وهو أخذ العلم والطريقة من أبي حنيفة رضي الله عنه وكل منهم أثنى عليه وأقر بفضله. ثم قال صاحب الدر معلقا: فيا عجبا لك يا أخي، ألم يكن لك أسوة حسنة في هؤلاء السادة الكبار؟ أكانوا متهمين في هذا الإقرار والافتخار، وهم أئمة هذه الطريقة وأرباب الشريعة والحقيقة، ومن بعدهم في هذا الأمر فلهم تبع، وكل ما خالف ما اعتمدوه مردود مبتدئ. Naam. Seorang imam faqih dari mazhab Hanafi, Al-Imam Alauddin Al-Haskafi, yang memiliki kitab Durrul Mukhtar, ya. Sahibud Dur, yani kitabnya adalah Ad-Durrul Mukhtar. Beliau di dalam kitab Durrul Mukhtar itu berkata begini, bahwasanya Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala berkata, aku mengambil tarekat ini dari Abil Qasim An-Nasru Abadi. Dan Al-Imam Abul Qasim mengatakan, aku mengambilnya dari Imam Ash-Shibili. Ya. Dan Imam Shibili ini mengambil daripada Imam Sari As-Saqati. Dan Imam Shibili juga sebetulnya mengambil dari Al-Imam Al-Junaid. Ya. Mungkin ini ringkas. Imam Shibili mengambil dari Imam Al-Junaid. Al-Imam Junaidi mengambil dari Imam Sari As-Saqati. Al-Imam Sari As-Saqati mengambil dari Imam Ma'ruful Karhi. Dan Imam Ma'ruful Karhi mengambil tarekat dari Al-Imam Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i ini dia mengambil ilmu dan tarekat min Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, karena Imam Daud At-Ta'i ini antara lain murid utama Imam Abu Hanifah, Daud At-Ta'i. Satu lagi Abu Yusuf, satu lagi Muhammad Syaibani. 3 murid utama inilah, ya, yang membawa mazhab Hanafi. Dia murid seniornya lah. Murid senior Imam Abu Hanifah itu 3 orang itu. Daud At-Ta'i, Abu Yusuf, dan Syaibani. Nah, Daud At-Ta'i inilah yang dibagi oleh Imam Abu Hanifah tarikat. Dan bahkan Imam Daud At-Ta'i ini juga mengambil tarekat dari Al-Imam Khubaib Al-Ajami.
Khubayb al-Ajami mengambil dari Al-Imam Al-Hasanul Basri dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ta'ala. Nah, setiap mereka ya, memuji Imam Abu Hanifah dan mengakui keutamaan Al-Imam Abu Hanifah. Dan Imam Alauddin Al-Hasfaqi mengatakan, Sahibud Dur memberikan komentar, faya ajaban laka ya akhi. Ya, maka alangkah faya ajaban, duhai ajibnya, anehnya. Ya. Kamu wahai saudaraku, tidakkah engkau mempunyai uswatun hasanah? Ya, artinya bukankah engkau mempunyai uswah hasanah, contoh yang baik pada mereka para sadatil kibar, ya, para tuan-tuan ulama yang besar-besar itu. Ya, apakah mereka muttahamin, tertuduh dalam ikrar dan kebanggaan ini? Mereka mengatakan, saya mengambil tarekat dari Syekh Nasr Abadi, dari Imam Shibili, dari Imam Sari As-Sakati, dari Ma'ruful Karhi, dari Daud At-Tai. Ya, dan Daud At-Tai mengambil ilmu dan tarekat dari Imam Abi Hanifah Nu'man. Dulu kisahnya Daud At-Tai itu dengan Abi Yusuf, ya, rahmatullahi alaihima, mereka mengaji di depan Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf dengan Daud, ya, Imam Daud ini kalau duduk bersama mengaji mesti gurau, ya, mesti gurau, ya. Sehingga karena beliau mengaji dari budak-budak kecil kan dengan Imam Abu Hanifah itu, jadi sering gurau. Ya. Diletak di depan salah satunya mesti akan pukul yang di depan. Kalau diletak di sebelah dia akan dorong-dorong. Ya. Sehingga Imam Abu Yusuf diletak di depan, Daud atau letak di belakang. Sudah pun letak di belakang, Imam Daud atau itu melempar kerikil ke Abu Yusuf. Ya. Itu umur 11. Lalu Imam Abu Hanifah memberikan menghukumlah setahun tidak mengaji kepada Imam Daud At-Tai. Nah, disitulah diberikan al-wirdul am oleh Imam Abu Hanifah. Kamu tak payah mengaji setahun, tapi kau berzikir setahun. Nah, lepas berzikir itu terus balik mengaji, tenang sudah. Ya, tenang. Akhirnya Imam Abu Hanifah melihat bahwa dia ini memang bakat, ya, untuk menjadi ahli zikir. Maka selepas habis mengaji sudah besar, maka kata Imam Abu Hanifah mengatakan, izhab ila Khubaybil Ajami. Ya, kamu lebih baik pergi ke Imam Khubaybil Ajami. Maka Imam Daud At-Tai itu mempunyai 2 silsilah tarikat, dari Imam Abu Hanifah dan juga dari Imam Khubaybil Ajami. Nah, itulah contoh para ulama besar. Ya, apakah mereka juga tertuduh dengan pengakuan ini, ya, dengan kebanggaan itu? Ya. Dan apakah juga mereka adalah imam dari tarekat ini yang memiliki arbabu asy-syari'ah wal haqiqah? Ya, kenapa tidak mencontohnya? Ya. Kenapa? Karena orang yang setelah mereka adalah pengikut. Ya. Sehingga segala yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini, dengan apa yang menjadi pegangan mereka, mardud, mubtada. Ini salah satu kan tarekat itu yang bersambung kepada Rasulullah. Dari berbagai sahabat itu banyak sekali, tapi banyak yang terputus. Ya, hanya sanad yang yang muttafaq, ya, yang ittifaq kepada Imam Junaid, silsilah tarekat itu adalah yang bersambung kepada Al-Imam Junaid.
Yang di atasnya ada Syekh Daud At-Tai. Imam Junaid, Sari As-Sakati, kemudian Ma'ruf Al-Karhi, setelah itu Daud At-Tai, Khubayb Al-Hajami, Imam Hasan Al-Basri. Ya, ini adalah sanad yang ya, mujtama, muttafaq, ya, para ulama. Sehingga ulama kita menyebut bahwa tasawuf kita Al-Imamu Junaid. Ya. Banyak orang menyebut tarekat kita ke tarekat Junaidi, Al-Imam Junaidi dan Imam Al-Ghazali. Ya, banyak orang mengatakan ini menolak tarikat. Gitu. Tarekat kita, tarekat Imam Al-Ghazali adalah tarekat akhlak. Tasawuf akhlak. Adakah tasawuf yang tak akhlak? Nah ini, apa maksud daripada tarekat Imam Junaid dan tarekat Imam Al-Ghazali? Kalau kita baca secara historis, bahwa tarekat dulu, tasawuf dulu, sebelum ada nama, ya, kalau kita berikan nama tasawuf lah, artinya perhatian kepada ibadah yang ikhlas karena Allah, perhatian kepada adab-adab dalam agama, ya, itu kemudian disebut sufi. Boleh dikatakan bahwa tasawuf pada abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini tasawuf yang dilakukan secara puroda, individu. Ya, setiap orang memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya. Ya. Setiap orang berkuduah kepada orang-orang yang mempunyai adab, mempunyai etika. Itu dilakukan secara individu. Nah, pada abad pertama, kedua, ketiga, keempat ini ada dua karakter tasawuf. Pertama, apa yang disebut tasawuf nazari, yang satunya tasawuf zauqi. Saya tidak ingin menyebut falsafi, kalau orang akademis Islam menyebut falsafi. Tasawuf falsafi. Sebetulnya tasawuf zauqi. Ya. Tasawuf nazari dan tasawuf zauqi. Puncaknya tasawuf zauqi itu adalah di cambuknya Al-Imam Hallaj. Itu. Karena geng sufi katakan mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat, menimbulkan kedengkian, ya, hasad dari kalangan fuqaha, tapi fuqahanya fuqaha yang hubbul jah, ya, para ulama fikih yang berada dalam kerajaan sultan. Gitu. Bahkan banyak ulama sufi dituduh sebagai pembangkang karena dia tidak punya loyalitas kepada raja. Ya. Dijemput pun tak pernah datang. Gitu. Artinya diminta untuk duduk sebagai orang kerajaan tak nak. Ya, bahkan kisah-kisah kerajaan sultan misalnya memberi uang pun ditolak. Karena nak dibeli fatwanya, nak dibeli, ya, agar karena raja takut kepada pembangkangnya kan. Nah, orang yang punya masyarakat, punya suara, nah, itu didekati oleh raja. Nah, orang-orang sufi tidak ada urusan dengan politik. Nah, maka alasan dituduhnya Hallaj adalah ucapannya yang zauqi itu. Ya. Jadi puncak perselisihan fikih terhadap masalah furu'iyat, ya, berpecah belahnya fikih, timbul hasad antara mereka, termasuk hasad kepada orang sufi yang semakin digandrungi, semakin dicintai oleh rakyat, oleh umat pada saat itu. Ini menimbulkan kedengkian. Ya. Sehingga menimbulkan kedengkian, akhirnya
menimbulkan eksekusi halaj. Nah, pada saat itulah tasawuf itu turun di tengah masyarakat. Nah, timbullah para pengaku. Ya, bahkan timbul juga sufi yang berhampiran dengan perang kerajaan, mulai penjilat, ya, dan ya, banyak perkara. Jadi pada saat itu tasawuf dilakukan secara puroda. Tidak ada merasa bahwa kami ikhwan, kami ahbab, kami grup, itu tidak ada. Tidak ada grup di situ, tidak ada individu-individu. Mungkin dia baru tahu bahwa sipulan-sipulan berguru dengan guru yang sama. Karena hubungan individu. Makanya sebetulnya sampai hari ini pun meskipun kita bertasawuf dalam bentuk tarekat, dalam bentuk kolektif, tetap berjalan menuju kepada Allah adalah furoda sendiri. Oleh karena itu nasihat-nasihat bagi orang yang bertarekat sehari ini atau setelah berbentuk tarekat, maka ada nasihat jangan menoleh ikut campur kepada urusan ya, yang lain. Karena ya, itu konsekuensi daripada grup, akhirnya timbul hasad, dengki, apa semua. Bahkan berebut jadi pewaris. Itu konsekuensi grup atau jama'i. Ya. Dulu tak sibuk dengan pewaris. Ya, karena ada organisasi, ada kumpul, ada bersama. Ada yang merasa ingin lebih tinggi, ada yang... Nah, itu konsekuensi daripada tasawuf jama'i. Itu. Nah, maka kemudian Imam Al-Ghazali ya, berdiri. Membuat konsep-konsep yang sistematik tentang tasawuf. Yang tadinya tak ada bukunya. Bukunya ditulis secara tidak ilmiah. Ya. Maka dengan Ihya Ulumuddinnya beliau menulis bagaimana melakukan tazkiyatun nafas, bagaimana adab belajar, bagaimana perlunya bersuhbah, bagaimana itu ada dalam Ihya Ulumuddin. Maka orang melihat itu tasawuf akhlak, itu tarekat, itu benih-benih tarekat. Kenapa? Karena tasawuf halaj, zauqi sedang jatuh di abad keempat itu. Nah, Imam Al-Ghazali di abad itu hidup. Jadi bukan berarti Imam Al-Ghazali menolak zauqi, bukan. Dan orang membacanya begitu. Karena dia membaca tulisan, bukan mendengar dari syafahian, dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh mursyid secara mutasil. Kisah itu. Gitu. Ya. Karena mulai orang syatahat, mulai ya, di abad keempat itu ikut-ikut halaj. Nah, oleh Al-Ghazali ya, akhirnya dibuat konsepnya. Nah, setelah dilihat konsepnya itu sempurna, maka oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibukalah tasawuf secara jama'i, secara kolektif, secara grup. Dikumpulkan bersama, berzikir bersama. Ya. Secara rutin, mingguan. Ya. Maka diijazahkan zikir-zikir yang dia dapatkan dari ulama-ulama dulu. Budaya orang minta ijazah zikir berabad-abad, abad kedua, abad ketiga budaya itu. Gitu. Ya. Dulu orang kalau tak minta tak dibagi, tak mencari. Sekarang ya. Orang masuk tarekat terus semua wiridnya ma'zun. Ya. Nah, oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani baru dibuat secara kolektif. Maka tasawuf dengan bentuk jama'i, kolektif, tarikat hari ini tidak berubah seperti apa yang dibuat oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini tidak berubah.
Nah, maka yang dimaksud tasawuf Ghazali ya tarekat ini. Dengan konsep-konsep mujahadah, konsep suhbah. Lalu apa tarekat Al-Imamul Junaid? Sanadnya yang muttasil, yang disepakati oleh ulama, sanad riwayat teori tasawuf itu Imam Junaidi. Itu. Bagaimanapun para murabbi menghindari muridnya dari zauqi sebelum mendapatkannya. Jadi dia membicarakan zauqi hanya seperti rotan lah. Ya. Agar semangat. Udah mulai lembek maka dicambuk. Ya, dirotan. Artinya dirotan oleh pemikiran-pemikiran hakikat. Itu, sehingga masih jauh saya karena saya tak merasakan apa yang dia rasakan. Ya, seperti kisah Abi Yazid al-Bistami. Abi Yazid al-Bistami ini tokoh yang bersama, yang lebih dulu Abi Yazid daripada Imam Junaid. Tokoh zauqi yang pertama Imam Abu Yazid. Ya, lalu Imam Junaidi melihat kecenderungan Abi Yazid untuk bicara tasawuf secara zauqi. Lalu dia imbangi secara zauqi dan secara teori, nazari. Ya, itu sebab Imam Junaidi disebut Sayyidut Ta'ifatain. Tuan syariat dan hakikat. Gitu. Tuan nazari dan zauqi. Seimbang. Maka ketika Hallaj dicambuk, Hallaj statusnya adalah murid Imam Junaidi. Imam Junaid tidak memberikan komen apa-apa tentang hal karena muridnya. Yang memberikan komen bahwa Hallaj adalah aulia, muridnya Hallaj. Ya. Siapa yang memberikan komen bahwa Hallaj itu aulia? Imam Syibili. Imam Syibili muridnya Imam Junaidi. Imam Junaidi tak bagi karena dia gurunya. Tapi para sejarawan menilai Imam Junaidi tidak no comment karena dia adalah seorang yang seimbang antara nazari dan zauqi. Gitu. Sedangkan Hallaj ya, orang yang sama dengan sebelum Imam Junaidi adalah Abi Yazid al-Bistami. Tengok kalimat-kalimat satahat kembali kepada dua tokoh ini. Ya. Siapa yang mengatakan subhani ma a'zamu sya'ni? Imam Abi Yazid al-Bistami. Siapa yang mengatakan ma fi wara'i hadhil jubbah ila rahman? Imam Hallaj. Nah, hidup di antara dua zauqi Imam Junaidi itu, Abi Yazid dan Hallaj. Imam Junaidi dikenal orang yang tidak terkeluar ucapan-ucapan seperti itu. Salah satu contohnya, di zaman dia kalau mendengar qasidah mesti goncang. Tapi Imam Junaidi sehingga ditanyakan ya Imam, ya, ketika engkau sama begitu, apakah kau tak bergerak? Ya. Lalu dia membaca satu ayat Al-Quran yang maknanya ya, watarol jibala, kau tengok bukit. Ya. Bukit itu hamidah, tenang. Padahal di dalamnya ya, bergejolak seperti burkan. Lahar. Ya. Maka Imam Junaidi pun ketika membawa muridnya hadir dalam sebuah majelis sama. Ya, muridnya terus artinya sambil berqasidah goyang. Apa Imam Junaidi cakap? Tahan dirimu dan jangan bergerak. Jika kau bergerak, tinggalkan aku dan aku tak mengakui kau muridku. Ya, setiap seorang mursyid itu punya ijtihad di zamannya. Kenapa begitu? Ya, dan jawaban dia, ya, bukan tak bergerak. Lihat bukit itu kan tak bergerak, tapi dalamnya burkan, lahar. Ya. Nah, ini sebetulnya satu gambaran tentang tasawuf nazari dan zauqi. Imam Junaidi itu tak
laharnya tuh tak keluar meskipun gitu. Nah, itu sebab banyak melahirkan ya orang-orang yang kamil dari tangan Imam Junaidi ini. Dan sanadnya paling sahih, paling sahih ini artinya muttafaq gitu. Sanad ini tidak terputus. Jadi tasawuf Imam Junaid adalah tasawuf baina dzauqi wan nadhari. Bukan menolak. Dan tasawuf Imam Junaidi, Imam Al-Ghazali adalah tasawuf amali. Tarekat, konsepnya dia yang buat. Yang melaksanakan adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Sidi Abdul Qadir Al-Jilani dengan Imam Al-Ghazalinya, Imam Junaidi dengan Abi Yazidnya. Ini gambaran dua tokoh, Junaid dan Abi Yazid di zaman tasawuf Puroda, Ghazali dan Abdul Qadir di zaman tasawuf jama'i kolektif. Dan ini yang disebut tasawuf sunni, ini tasawuf amali. Begitu. Amalinya, Ghazali konsepnya, Abdul Qadir prakteknya. Sunni, ya, Imam Junaid nazarinya, Imam Abi Yazid zauqinya. Dan ini puroda. Dan ini kolektif jama'i. Manjan. Nah, sengaja saya menyentuh ini karena tadi menyentuh tentang silsilah, ya, yang di situ bertemu, ya, di situ disebut Al-Imam Sari As-Sakati, Al-Imam Syibili, ya, Imam Ma'ruful Karhi, itu adalah silsilah yang betul-betul muttafaq dan sanadnya muttasil sampai hari ini. Nah, ولعلك تستغرب عندما تسمع أن الإمام الكبير أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يعطي الطريقة لأمثال هؤلاء الأكابر من الأولياء والصالحين من الصوفية فهل تأسى الفقهاء بهذا الإمام فساروا على نهجه وجمعوا بين الشريعة والحقيقة لينفع الله بعلمهم كما نفع بإمامهم الأعظم الإمام الكبير معدن التقوى والورع أبي حنيفة رحمه الله تعالى. Nah, boleh jadi engkau heran ya ketika mendengar imam sebesar Imam Abu Hanifah Nu'man memberikan tarekat kepada ulama-ulama besar seperti Daud At-Tai, terus Ma'ruful Karhi. Ya, ini Ma'ruf Al-Karhi, Sari As-Sakati, ini golongan fuqaha yang sufi. Ternyata ya, terus kepada Imam Syibili, kepada Imam Abu Qasim Nasr Abadi, ini mereka seorang mufassir, seorang muhaddis, seorang fuqaha. Ternyata mereka itu silsilahnya kepada ya, Al-Imamul A'zam Abu Hanifah Nu'man. Ya, beliau memberikan tarekat kepada ulama-ulama besar dari para aulia wassalihin minas sufiyah. Jadi kalau dikira bahwasanya imam 4 itu tidak bertasawuf, tidak betul. Karena tercatat dalam kitab Imam Alauddin Al-Hasfaqafi. Beliau adalah imam mazhab Hanafi yang menuliskan dalam kitabnya Durul Mukhtar bahwa saya mengambil tarikat dari Imam Nasr Abadi, mengambil dari Imam Syibili, mengambil dari Imamul Junaid, mengambil dari Imam Sari As-Sakati, mengambil dari Imam Ma'ruful Karhi, mengambil dari Imam Daud At-Tai, mengambil dari Imam Abu Hanifah Nu'man. Ya. Tidak betul kalau imam 4 tidak bertasawuf. Dan bahkan perkataan Imam Syafi'i ma'ruf. Imam Syafi'i pernah berkata, sahibtu sufiyah asyara sinin. Aku bertarekat kalau bahasa sekarang 10 tahun. Wa mastafadtu minhum illa thalath kalimat.
Aku tidak mendapatkan apa-apa kecuali 3 pelajaran. Yang pertama, al-waqt, waktu. Al-waqtu kasaid, idza lam taqta'hu qata'ak. Artinya dia mendapatkan pelajaran tentang waktu ketika dia bersubah dengan orang sufi. Ya, karena orang sufi disebut sahibul wakti. Arti sahibul waktu itu, setiap waktu dia mesti ingat Allah sebagai kewajiban memenuhi hak Allah. Yaitu waktu. Kita punya kewajiban memenuhi hak Allah. Ya. Apa? Mengingat. Ya. Misalnya kita punya orang tua banyak berbuat baik kepada kita. Ada hak orang tua yang mesti kita penuhi. Itu kewajiban kita. Apa? Doa. Jangan melupakan orang tua dan selalu kirim doa. Ada uang, kirim uang. Ya, ada waktu ziarahi. Itu kan hak mereka, kewajiban kita. Dan kita dikatakan meskipun kita beri apapun tidak berbaloi, tidak dapat membalas. Nah sekarang Allah menjahirkan kita. Apa kewajiban kita untuk memenuhi hak ya, rububiyah Allah itu? Apa? Ingat. Aqimis sholata li dzikri. Ya, wadhkuru. Ya. Ketika di fil masy'aril haram. Ya. Ya. Ketika haji disuruh berzikir. Ya. Nah ini ingat itu adalah waktu. Waktu itu adalah satu napas, satu pikiran. Itu waktu. Sehingga tidak ada waktu yang kosong melainkan dia ingat. Gitu. Nah itu disebut ashabul waqt. Sehingga ketika kita mungkin zikir ketika duduk di majlis zikir lah. Itu pun alfaz. Bukan nurul zikir. Nah, itu. Naam. Fahalla. Fahalla ta'sal fuqaha'u bihadha al-imami. Fahalla. Oh. Fahalla ta'sal fuqaha'u bihadha al-imami. Fasaru ala nahjihi wa jama'u baina asy-syari'ati wal haqiqati liyanfa'a Allah bi'ilmihim kama nafa'a bi imamihim al-a'zam al-imam al-kabir mi'dan at-taqwa wal wara'i Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Naam, tidakkah engkau beruswah ya, kepada para fuqaha ini, tidakkah beruswah kepada imam ini? Kepada Imam Abu Hanifatul Nu'man. Kenapa? Karena banyak yang banyak ulama fikih merasa tidak perlu bertasawuf. Sedangkan Imam Abu Hanifah sanad tasawuf kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Fahalla ta'assal fuqaha'u bihadzal imam. Ya, tidakkah para fuqaha itu beruswah kepada imam besar ini? Dan mereka mengikuti manhaj imam besar ini. Di mana mereka dapat menghimpun antara syariat dan hakikat. Agar ilmu mereka ya, bermanfaat. Allah berikan manfaat. Sebagaimana ilmu Imam Al-A'zam Abu Hanifatin Nu'man bermanfaat. Ya. Imam Abu Hanifah kan disebut Al-Imamul A'zam atau Al-Imamul Kabir. Ya. Sebagai sumber takwa dan wara' Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala. Ya, Imam Abu Hanifatin Nu'man. طيب. يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته متحدثا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
تعليقا على كلام صاحب الدر الآن في الذكر هو فارس الآن في الذكر هو فارس هذا الميدان فإن مبني علم الحقيقة على فإن مبنى علم الحقيقة على العلم والعمل وتصفية النفس وقد وصفه بذلك عامة السلف فقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في حقه إنه كان من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد الله. ولقد ضرب بالسياط ليلي القضاء فلم يفعل Allah. وقال عبد الله بن Al-Imam Ibn Abdin ini juga ulama Hanafiyah, ya, ulama bermadzhab Hanafi. Beliau bercerita di dalam hasyiahnya tentang Al-Imam Abu Hanifatul Nu'man. Mengomentari ucapan Al-Imam Alauddin Al-Haskafi di dalam kitab Durrul Mukhtarnya yang tadi disebutkan. Apa kata beliau tentang Abu Hanifah? Huwa farisu hadzal midan. Ya, beliau adalah farisnya. Kalau dalam perang farisnya itu adalah satrianya. Dialah farisnya medan ini. Medan apa? Medan syariah dan hakikat. Imam Abu Hanifatul Nu'man. Ya. Karena apa? Karena mabna ilmu hakikat itu di atas ilmu dan amal. Ya. Mabna ilmu hakikat itu ilmu dan amal. Seperti kemarin kita membaca Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tauhid yang dipahami di abad pertama adalah melihat sesuatu itu dari Allah. Ya. Yang mana penglihatan itu tidak menoleh kepada selain Allah. Apa buahnya? Akhlak. Jadi orang bicara hakikat, buahnya akhlak. Gitu. Bukan orang bicara hakikat hanya mainan istilah. Ya, dia ngaku ahli batin, yang lain dikatakan ahli zahir. Seperti yang kita bahas kemarin. Ya, tidak ada ulama sufi ya, mengatakan kami ahli batin, mereka ahli zahir. Tidak. Karena mereka adalah fuqaha usufi. Ya, orang sufi itu orang yang faqih. Satu lagi. Saya ada menulis dalam kitab Usulul Fikri Sufi itu. Di bab al-ilmu wal ma'rifah. Saya dulu mendengar saudara kita mengatakan, ya, saudara-saudara kita mengatakan bahwa kata al-arif billah itu bid'ah. Ya, karena Imam As-Sidna Abu Bakar tidak pernah disebut al-arif billah Abu Bakar Siddiq. Nah, tiba-tiba orang sufi di belakang al-arif billah seolah-olah itu lebih tinggi. Ya. Artinya di zaman salaf tidak ada kata al-arif billah. Baru kemudian di abad keempat, kelima malah. Baru timbul al-arif billah. Bahkan itu berlaku sudah di abad ke-7. Ya, tertulis dalam kamus. Ya, itu di abad ke-7. Kata al-arif billah. Meskipun ada dalam buku-buku abad ke-5, ke-6, tapi belum dijadiin kamus. Ya, belum ada terminologi. Gitu. Nah maka saya pikir betul juga ya, bid'ah ya. Ini akhirnya mendorong untuk mencari. Kenapa ada istilah al-arif billah? Saya selusuri secara bahasa dulu. Makna makrifat dengan makna ilmu tinggi mana? Kita kembali ke Al-Quran, kita kembali ke hadis, kita kembali kepada penggunaan ulama. Kepada kata makrifat dan kata ilmu di abad pertama, kedua, ketiga, ilmu lebih tinggi dari makrifat. Tapi kalau kita buka buku-buku abad ke-7, ke-8, ke-9, makrifat lebih tinggi daripada ilmu. Jadi ada perubahan dilalah. Ada perubahan simantik dalam istilah. Dan ini mendorong untuk mengkaji. Rupanya baru
pusing sana pusing sini, tak ada yang menerangkan. Yang menerangkan Al-Imam Ibn Arabi juga. Cuman anak dijauhi Imam Ibn Arabi. Kata beliau, seperti yang sering saya jelaskan, karena cemburu kepada gurunya, ya, sama-sama disebut ulama, ya, penjilat kepada kerajaan ulama, alim. Ya, orang penjual fatwa disebut alim. Guru dia pun supir disebut alim mutanna. Maka disebut arif. Dan punya argumen meskipun dhaif. Ya. Argumen arti dhaif dari 8 makna ilmu dan makrifat menyatakan bahwa ilmu lebih tinggi, ada satu kalimat, ada satu makna, ya, yang mana makrifat itu mengetahui secara detail, ilmu mengetahui secara global. Nah, akhirnya dipakai, ya, makna itu sebagai al-arif billah. Ya. Kita tahu bahwa semua dari Allah, tapi praktiknya ketika kita mendapat musibah, kita cari kambing hitam lagi. Cari siapa nih? Ini akhirnya tidak dalam hidup secara detail, ternyata ilmu tidak diamalkan. Maka ini tepat disebut makrifat. Tapi motifnya adalah cemburu. Gurunya untuk tidak disamakan kepada yang lain, maka artinya begini, maksud saya. Seorang yang digelari arif adalah alim sebelumnya. Jangan dia seorang yang wali katakan atau intisab kepada tasawuf tapi tidak tahu mubtada khobar disebut al-arif billah. Mesti alim dulu baru arif. Ya, karena secara lughawinya kata arif itu dibolehkan oleh orang-orang sufi untuk menyebut guru yang alim karena dia alim plus arif gitu. Alim zaid. Akhirnya juga para pembuat kamus ya dibuat istilahnya. Kita sekarang jangan melihat ini kamus artinya begini. Iya, tapi kapan kamus itu ada? Pembuat kamus itu terjadi tatawur, terjadi perubahan secara sauti, fonetik, secara dalali, semantik, secara sorfi atau morfologi, secara saraf. Banyak perubahan di abad tertentu, maka di abad kemudian ditulis kamusnya. Di abad sebelumnya tidak ada. Gitu. Nah, kita mesti punya argumen. Kenapa dulu tidak ada? Kenapa sekarang ada? Istilah itu. Nah, orang yang tiba-tiba menolak tasawuf tidak ada. Ini bid'ah. Aduh. Ya. Ini karena malas mengkajinya. Nah, maka ilmu hakikat itu dibangun di atas ilmu dan amal. Man amila bima alima awrathahallahu ilma ma lam ya'lam. Ini hakikat. Kan itu dalilnya. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah mewariskan ilmu yang tidak diketahui sebelumnya. Ini ilmu hakikat. Jadi jelas ilmu hakikat itu dibangun di atas ilmu dan amal. Satu lagi. Wa tasfiyatun nafs. Ya. Pembersihan nafsu. Nah, jika pembersihan nafsu itu tarikat, apa? Berarti amalnya dilakukan untuk Allah. Karena begini, kalau misalnya di sini ditulis alal ilmi wal amal lillah. Ini mungkin orang, ya saya lillah kan gitu. Tapi konsekuensi lillah adalah melawan nafsu, tidak untuk nafsu. Tapi sebetulnya lillah. Makanya kemarin saya tanya kan, orang tarekat itu orang yang apa? Iqbalul qalbi bil kulliyah Allah, menghadapkan hatinya untuk Allah. Maka otomatis ketika dia menghadapkan hatinya untuk Allah, berarti dia tasfiyatun nafas, tazkiyatun nafas. Kalau kita nak buat tajuknya adalah iqbalul qalbi, bukan tazkiyah. Paham tak? Seperti misalnya, saya sekarang menghadap ke barat, membelakangi timur. Maka kisah saya, kisah menghadap ke barat, bukan kisah membelakangi timur. Meskipun ketika saya menghadap ke barat, ya pasti membelakangi timur. Tapi kisahnya
bukan membelakangi timur, tetapi menghadap ke barat. Karena kalimat lillah ini juga diucapkan oleh orang, maka ya, digantilah dengan konsekuensi dari lillah, yaitu tazkiyatun nafas. Oke, kamu lillah, tapi kamu tazkiyatun nafas tak? Tak, berarti tidak mungkin lillah. Orang yang tidak pernah melawan nafsunya, meskipun ilmunya banyak, amalnya banyak, tapi dia tidak pernah mujahadatun nafas, maka dia tidak pernah hatinya menghadap kepada Allah. Gitu. Artinya bahwa dia beramal bersama nafsunya. Wong gak pernah melawan hawa nafsu. Padahal maksudnya lillah. Ya, itulah kebijaksanaan ulama. Akhirnya tasawuf identik dengan tazkiyatun nafas. Dan ini menimbulkan pemahaman yang salah juga. Akhirnya orang sufi puasa, makan sedikit. Amalnya tidak dipikirkan sesuai tidak dengan syariah. Dilakukan karena Allah tidak dipikirkan. Maka orang, nah itu coba lihat. Pondok-pondok pesantren melarang orang bertarekat. Nanti apa? Nanti lemah. Karena makannya kurang, puasa terus, banyak zikir, jadi malas belajar. Loh, ya, ini juga konsekuensi yang salah. Ya, maka pada generasi tertentu kita wajib membetulkan kembali. Kalau ini yang lemah, ini yang kuat, yang lemah ini kita angkat lagi. Agar orang mengerti. Ya, itu. Mungkin orang mendengar, sekarang ini saya sering mengatakan, tasawuf itu bukan zikir. Mungkin kalau dipotong dan dimasukkan ke TikTok itu, habis saya mungkin dibully. Kalau sampai di situ potongannya. Ya. Maka hati-hati yang potong-potong tuh. Ada yang potong TikTok saya itu bahwa jika Allah itu zat, maka Muhammad itu sifat. Habis saya dibully. Karena saya betulkan, saya kembalikan kepada makna yang sebenarnya. Ya. Kita yang mengembalikan ke makna yang sebenarnya habis dibully. Ya, kenapa? Karena dipotong TikTok. Ya, tapi saya sudah pikirkan masa-masa konsekuensi itu. Ya, tasawuf bukan mujahadatun nafas, tasawuf bukan zikir. Ya. Tapi tidak dapat saya mengatakan tasawuf bukan suhbah. Tak. Karena tasawuf itu suhbah. Ya. Baik. Mana? Dan Imam Abu Hanifah memang telah digelari, disifati, dideskripsikan oleh kebanyakan orang salaf seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal contohnya. Apa perkataannya tentang Imam Abu Hanifah Nu'man? Innahu kana minal ilmi wal wara' wazuhdi wa isaril akhirati bimahallin la yudrikuhu ahadun. Imam Abu Hanifah itu mempunyai kedudukan ilmu, wara', zuhud, isar kepada akhirat, mengutamakan kepada akhirat yang tidak dicapai oleh siapapun di zamannya. Kedudukannya dalam ilmu, dalam wara', dalam zuhud, dalam isarul akhirah, itu tidak ada yang mencapai. Padahal Imam Abu Hanifah seorang businessman, seorang saudagar, seorang pemilik kilang. Gitu. Sebagian muridnya adalah pegawainya di kilang. Gitu. Nah itu dikenal wara', dikenal zuhud. Apa yang salah satu contohnya? Walaqad duriba bisiyati liyaliyal qada. Beliau dicambuk dengan siat. Apa siat itu? Cambuk, cemeti. Ya. Karena dia diangkat jadi qadhi. Dia diangkat jadi qadil qudot, bukan qadhi.
tapi qadil qudot. Pimpinan kodi satu negara Islam yang luas itu. Beliau tak mau. Nah, karena zaman raja kan, zaman sultan, perintah raja itu kan titah. Menolak perintah raja berarti melanggar agama. Karena ati Allah war Rasul wa ulil amri minkum. Itu dalilnya. Dan beliau dipilih, kalau tidak menerima dicambuk. Beliau milih dicambuk. Tak mau duduk di kerajaan, milih dicambuk. Yang mencambuk muridnya pula. Yang mencambuk adalah orang yang mengaji dengan Imam Abu Hanifah. Sengaja. Ya. Maka ketika mencambuk, ya, kata Imam, kamu melakukan mencambuk aku, mentaati ulil amri sesuai yang diperintah oleh Al-Quran. Dicambuk. Ya. Imam Abu Hanifah Nu'man. Dan tidak ada seorang pun yang patut dikuduahi, ya, daripada Imam Abu Hanifah ini. Beliau adalah imaman taqiyan naqiyan wari'an aliman faqihan. Imam yang takwa, yang bersih, wara', alim, dan seorang faqih. Dan beliau, ya, tersingkap ilmu yang tidak menyingkap ilmu yang tidak disingkap oleh siapapun. Ya, bibasarin wa fahmin wa fatinatin wa taqin. Ya. Dengan pandangannya, dengan pemahamannya, dengan kecerdasannya, dengan ketakwaannya. Ya. Beliau adalah orang yang pertama memahami, ya, memahami Al-Quran dengan ijtihad akal. Maka di zamannya dianggap bid'ah memahami Al-Quran dengan akal itu. Itu sebab beliau itu dijauhi oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Seorang faqih dari Ahlul Bait. Ya, sampai dibuat iklan tuh. Ya, ditulis. Ya, dilarang, ya, Nu'man katanya hadir di majelis, ya, Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Disebarkan iklan. Kenapa? Karena dianggap ahli bid'ah. Ya, karena memahami Al-Quran dengan akal, yaitu fikih, ijtihad fikih, qiyas. Ya. Dan Imam Abu Hanifah itu ketika selepas dicambuk, kemudian dia dipenjara, dicambuk, akhirnya setelah sembuh dia ingin ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan ziarahlah, bertemu Imam Malik. Dan ziarah ke rumah Imam Malik. Gitu. Gempar itu di Mekah kedatangan beliau. Ya, seorang imam yang wara', yang zuhud, yang takwa. Wa qala As-Sauri, ya, liman qala lahu ji'tu min indi Abi Hanifah laqad ji'ta min inda a'badi ahlil ard. Allah. Imam As-Sauri ini juga salah satu imam faqih. Ya. Ketika orang yang berkata di depan Imam As-Sauri, aku baru saja datang dari Imam Abu Hanifah. Maka beliau mengatakan, kamu datang dari orang yang paling ahli ibadah di muka bumi ini. Ya. Orang yang a'bad ahlil ard. Naam. ومن هذا نعلم أن الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين هم الصوفية حقيقة. Dari sinilah kita ketahui bahwasanya para imam yang mujtahid dan ulama yang amilin itulah sufi secara hakikatnya.
Ini yang ingin saya katakan, tak perlulah bertarekat. Yang penting jika engkau beribadah karena Allah, untuk Allah itu tarekat, itu maksudnya. Karena kita bicara begitu, ada yang kita nak betulkan pemahaman itu dalam pikiran mereka. Ya, orang dikira bertarekat, zikir-zikir bersama, zikir. Tapi sehariannya tidak diperhatikan. Hatinya. Ya. Coba orang karena takalidnya, karena tradisinya tarikat, zikir tak berhenti. Tapi hasad sesama ikhwannya tidak berhenti. Tidak menyukai sesama, tidak berhenti. Kenapa? Nah, ini kan aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib bin siapa lagi tuh nasabnya? Ya. Nah, ini artinya upaya kita dalam pembetulan mafahim. Nah, fa in qala qail فإن قال قائل لو أن طريق التصوف أمر مشروع لوضع فيه الأئمة المجتهدون كتبا ولا نرى لهم قط كتابا في ذلك. Jika ada orang bertanya begini, kalau memang tarekat tasawuf itu perkara yang masyru', pasti para imam mujtahid itu membuat kitabnya. Kita tidak pernah melihat mereka punya kitabnya. Bahkan kita tidak sedikit ketika kita membaca biografi ulama, ya, tidak disebut tarekat apa, tasawufnya apa. Gitu. Kalau itu di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi ya, apabila di abad ya, ke-7, ke-8, baru mulai ada. Gitu. Nah. يجيب الشعراني رحمه الله تعالى على هذا فيقول إنما لم يضع المجتهدون في ذلك كتابا لقلة الأمراض في أهل عصرهم وكثرة سلامته من الرياء والنفاق ثم بتقدير عدم سلامة أهل عصرهم من ذلك فكان ذلك في بعض أناس قليلين لا يكاد يظهر لهم عيب وكان معظم همة وكان معظم همة المجتهدين إذ ذاك إنما هو في جمع الأدلة المنتشرة في المدائن والثغور مع أئمة التابعين وتابعيهم التي هي مادة كل علم التي هي مادة كل علم وبها يعرف موازين جميع الأحكام فكان ذلك أهم من الاشتغال بمناقشة بعض أناس في أعلامهم القلبية التي لا يظهر بها شعار الدين وقد لا يقعون بها في حكم الأصل. Nah, ini dijawab oleh Imam Asy'arani. Kenapa para a'imah di zaman salaf tidak membuat kitab tasawuf, tulisan tasawuf? Kata beliau, sesungguhnya para mujtahid itu tidak menuliskan kitab karena penyakit nafsu itu sedikit pada saat itu. Ya, di zaman mereka itu sedikit. Ya, dan mereka kebanyakannya selamat dari riya dan nifak. Ya, kemudian dengan memperkirakan tidak selamatnya tidak selamatnya ahli asrihim daripada itu, maka nadzalika fi ba'di unasin qalil, sedikit yang tidak selamat itu. Hampir katakan tidak ada aibnya di mereka itu. Ya, karena sedikitnya, bukan tidak ada. Nah, dan juga semangat para mujtahidin kebanyakannya mu'zam himmatil mujtahidin, kebanyakan himmah, concernnya para mujtahidin pada saat itu adalah mengumpulkan dalil-dalil yang bertebaran di kota-kota, di perbatasan negara, ya, bersama para tabi'in dan tabi'ihim. Dari tabi'in. Jadi ulama mencari dalil-dalil dari tabi'in, ya, yang terpencar di seluruh negara-negara Islam. Sibuk untuk mengumpulkan dalil-dalil itu. Dan itulah maddah tukuli ilmu. Mereka yang menciptakan ilmu, itulah maddahnya, subjeknya itu.
dalil-dalil yang dikumpulkan. Makanya tasawuf pada waktu itu furoda. Ya, dilakukan secara individu. Ya, wah, dengar di sana ada orang sufi, dia pergi. Makanya satu orang pada waktu itu mungkin punya lebih dari satu guru. Ya, dia pergi ke negara ini, ada ahlillah, maka ya, dia ambil kuduah di situ. Tasawuf itu dulu kuduah suhbah. Ya. Kuduah. Bahkan ada dalam kisah, seorang di baiat itu adalah orang-orang yang diperkirakan untuk menjadi khalifahnya. Karena dia berkuduah. Tanpa ada formalitas itu. Tradisi untuk taat itu sudah tidak perlu dibaiat. Nah, ketika di zaman yang sudah murid pun mungkin boleh menyangkal guru baru dibaiat. Nah, dulu tak ada. Karena dia tidak melihat guru, dia melihat Allah. Semuanya dari Allah. Hatta dia berkuduah kepada guru pun yang memberikan Allah. Dan dia bukan menghormati seorang guru, menghormati semua manusia sebagai makhluk Allah. Akhlaknya sudah ada. Nah sekarang, ya, orang dimarah guru pun bisa jadi bermusuhan dengan guru. Karena nafsu dalam menenggelamkan ya, umat Islam seperti sekarang. Tidak ada kuduah. Itu. Nah maka formalitas baiat itu. Kenapa saya sering belakangan ini mengatakan tidak perlu baiat? Karena kisahnya dulu baiat itu formalitas. Yang penting kuduah. Orang yang ingin Allah akan mencium kalau kasarnya bau Allah di dalam dada seseorang. Bau Allah itu bau hati yang menghadap ke Allah. Allah lah yang memberikan ilham itu. Gitu. Atau dengan kata lain dia akan bertemu pakar bidang yang dia konsentrasi kepada bidang itu. Itu logiknya seperti itu. Ya, ini sekarang tarekat itu pintunya baiat. Kalau tak baiat rasanya dia belum betul duduk di situ. Ya, padahal tasawuf adalah kuduah. Ya. Saya belakang sering mengatakan cancel itu baiat. Ya. Pelajari ilmunya, luruskan niatnya karena Allah. Kena tengok ucapan-ucapan para mursyid dulu. Zakki nafsak wa ta'ala katanya. Ya, lawan nafsumu dulu baru datang kepadaku. Karena seseorang tidak dapat mendapatkan madad ya, min qalbil awliya illa ba'da tazkiyatun nafsi wa tasfiyatul qalbi. Ya, sepatutnya orang yang apabila dia duduk pada seorang wali dia sudah tazkiyah dulu. Kalau belum, ini karena mereka tidak mengerti tarikat. Agama itu agama teks dan amal zahir wa khalas. Dan itu sebab tidak dapat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya agama pegaduhan, agama formalitas, agama rutinitas, agama verbalitas. Boleh tak disebut verbalitas? Verbal ucapan. Ya, sudah. Mana? Nah dengan semua itu mereka dikenal, ya, dengan semua itu dikenallah mawazin jami'al ahkam. Ya, timbangan-timbangan semua hukum kena dalil-dalilnya yang mereka kumpulkan, ya cukup, maka mereka buat neraca sebuah hukum. Dan itu dulu lebih penting dari sibuk memunakosah sebagian orang dalam amal hatinya. Ya. Ya. Yang siar agama tidak zahir dengan itu. Tidak ada bicara tentang hakikat-hakikat. Tidak perlu, kena orang nak cakap tuh malu karena semua orang punya hakikat. Bila hakikat itu diucapkan ketika agama mulai
hanya ada dalam dalam tataran zahir. Dalam atas, bawah tak ada. Baru ulama mengeluarkan zauk itu. Itu sebab kapan zauk itu dimulai? Di abad ketiga. Adapun 1, 2 tak ada. Gitu. Di abad ketiga baru mulai. Ini tidak ada itu bukan berarti tidak ada. Ada, tapi kebanyakan. Itu yang perlu kita pahami. Trennya di zaman itu adalah nazari, tapi ada zauki, itu maksudnya. Ya. Maka ketika dinamakan tasawuf pertama dulu nazari, tasawuf yang kemudian amali, bukan nazari tanpa amali. Amali tanpa nazari, gitu. Karena pada saat itu mengumpulkan dalil-dalil, itulah teori. Tidak bicara tentang zauki. Meskipun ada yang bicara zauki. Nah, kemudian pada zaman abad ke-6 dan seterusnya, nazarinya dalilnya sudah banyak, amalnya yang kurang. Maka berubah nama tasawuf amali. Dan itulah ijtihad ulama. Ketika orang penuh amalnya, kurang ilmunya, maka disebut nazari. Mereka sibuk dengan dalil. Nah, ketika orang sudah punya dalil, amalnya tak ada, maka disebut tasawuf amali. Tasawuf adalah tasawuf, nazari dan amali. Ilmu wa amal. Itulah tasawuf. Ya. Naam, wala yaqulu aqilun qat. ولا يقول عقل قط إن مثل الإمام أبي إن مثل الإمام إن مثل الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رضي الله عنهم يعلم أحدهم من نفسه رياء أو عجبا أو كبرا أو حسدا أو نفاقا ثم لا يجاهد نفسه ولا يناقشها أبدا ولولا أنهم يعلمون سلامتهم من تلك الآفات والأمراض لقدموا الاشتغال بعلاجها على كل علم. Nah, tidak ada seorang pun ya mengatakan, seorang yang berakal pun mengatakan bahwa orang seumpama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, salah satu dari mereka mengetahui dirinya ada riya, ada ujub, ada sombong, ada hasad, ada nifaq, kemudian dia tidak melawan hawa nafsunya. Tidak. Ya. Bacalah kisah-kisah imam itu. Bagaimana ya, Imam Syafi'i saja hafalannya terganggu, dia datang kepada gurunya, kata gurunya, bersihkan ya, nafsumu, bersihkan. Ya. Dan tadi Imam Abu Hanifah sendiri mendidik muridnya, ya, yang degil dikasih zikir gitu. Dan kemudian dia tidak bermujahadah kepada nafsunya dan tidak la yunaqishuha abadan, tidak sama sekali. Ya. Kalau saja mereka tidak mengetahui, ya, laula annahum ya'lamuna salamatahum min tilkal. Laula annahum, andaikan mereka tidak mengetahui keselamatan mereka dari afat dan amrad, ya, mereka akan mempersembahkan kesibukan mereka bi'ilajiha ala kulli ilmin, dengan mengobatinya dengan segala segala ilmu, dengan segala pengetahuan. Ya, kenapa? Karena semua mereka adalah orang yang betul-betul, ya, orang-orang yang tasfiyatun nafs, tasfiyatul qalbi, tazkiyatun nafs. Begitu. Maka tidak perlu ada buku yang ditulis pada waktu itu. Ya, maka tasawuf itu, disitulah tasawuf dikatakan bukan ilmu tetapi amal. Karena tidak ada bukunya di zaman itu. Tapi kemudian jadi ilmu. Ya, kemudian jadi ilmu. Sampai hari ini ada aja ulama yang mengatakan tasawuf didaurahkan. Apa yang didaurahkan? Itu mengikut bunyi dari pendapat ulama dulu. Ya, mengikut bunyi aja. Ada bacaannya memang begitu, tasawuf bukan ilmu. Ya bukan ilmu, tetapi tasawuf amal. Sampai hari ini tasawuf amal. Orang menjadi profesor tasawuf di akademis bukan sufi. Ya. Orang pun yang mengaji tentang tasawuf bukan sufi jika dia tidak melakukan mumarasah. Ya, artinya pengamalan dalam melawan hawa nafsu dan membetulkan hati kepada Allah, maka tidak dinamakan sufi.
Kalau sekedar menghafal ilmu-ilmunya, istilah-istilahnya. Sampai sekarang, bukan dari dulu. Gitu. Ya. Dan ada orang, saya selalu ada saja. Ya, dan itu orang yang ada ilmunya tuh yang cakap begitu pasti. Karena dia baca sejarah. Saya kira, padahal itu dia baca. Tasawuf itu bukannya ilmu. Tasawuf adalah amal. Ya, ini menurut pendapat saya dalam hati ulama. Pendapat dari Baghdad. Ya. Itu ada ulama yang mengucapkan. Ya. Saya pernah di sebuah university, seorang pensara mengatakan, daurah tasawuf untuk apa? Tasawuf itu bukan ilmu. Alamak. Ya. Seolah dia seorang pengkaji, bukan. Nah, ini antum perlu paham bahwasanya sampai hari ini pun orang sufi itu bukan karena mengetahui ilmu tasawuf, tetapi orang sufi adalah orang yang mengamalkan ilmunya lillahi ta'ala, la li ghairihi. Itulah mutasawwif. Ya. Mungkin dia tidak belajar ilmu tasawuf, tapi itu yang dia lakukan itulah. Mungkin dia belum ada baiat, belum ada suhbah, tetapi jika itu yang dia lakukan, itulah. Seorang apabila dia sudah mulai melakukan ibadah itu untuk Allah, ya, maka dia perlu nasihat kepada orang, dan itulah suhbahnya. Dan pasti dia cari orang yang untuk menolong dia, menarik dia dari kesulitan. Ya. Itu sebab daruratus syaikh. Pentingnya seorang guru ada likhtisari tariqi ilallah. Memperingkas perjalanan menuju kepada Allah. Karena mereka punya tajribah. Punya pengalaman. Itu yang dituangkan kepada kita. Itu yang saya sering mengatakan. Orang pergi ke guru itu. Mengambil tajribah itu. Ya, sehingga Imam Ibnu Arabi mengatakan. Nama lain daripada tasawuf tajribah ruhiyah. Ya. Itu. Dan tidak mengatakan tazkiyatun nafas tuh. Ya, tapi tajribah ruhiyah. Apa? Experience. Ya. Experience. Hah? Bukan eksperimen mula-mula, terakhir experience. Saya pun tak paham lah itu experience, itu hafazan itu. Ya. Jadi experience ruh spiritual itu yang nak kita ambil di dalam tarikat itu. Ya. Dan itu adalah ilmu hikmah. Makanya disebut ilmu hikmah tuh. Tasawuf dulu disebut ilmu hikmah karena tajribah ruhiyahnya itu. Ya. Namun jangan lupa bahwa at-tariqah hiya sair ilallah. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Ada soalan? Ada soalan tak? Tadi itu ta'assa al-fuqaha. Ta'si. Ta'assa. Ta'assa itu taqtadi.